Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Elia melihat sekelilingnya, lalu tampak di dekat kepalanya sepotong roti bakar dan kendi berisi air. Ia pun makan dan minum, lalu berbaring lagi. Renungan hari ini berjudul Karya Ilahi yang Lembut, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Saya pernah mendengar seorang pengusaha bercerita tentang masa kuliahnya. Ketika itu ia sering merasa tidak berdaya dan putus asa, menghadapi perasaan depresi. Sedihnya, alih-alih membicarakan perasaan-perasaan tersebut dengan dokter, ia justru membuat rencana-rencana yang lebih drastis. Memesan buku tentang cara bunuh diri dari perpustakaan setempat dan menentukan tanggal untuk mengakhiri hidupnya. Allah peduli kepada orang-orang yang tidak berdaya dan putus asa. Kepedulian itu terlihat dari caranya memperlakukan tokoh-tokoh Alkitab yang sedang melewati masa-masa kelam. Ketika Yunus merasa ingin mati, Allah berbicara kepadanya dengan lembut. Yunus pasal yang ke-4 ayat yang ke-3-10. Ketika Elia meminta Allah untuk mengambil nyawanya, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-4, Allah menyediakan roti bakar dan air untuk menyegarkannya kembali, berbicara kepadanya dengan lembut.
dan membantunya melihat bahwa sebenarnya ia tidak sendirian seperti sangkaannya. Allah menghampiri orang-orang yang putus asa dengan pertolongan yang lembut dan nyata. Perpustakaan itu memberitahu mahasiswa tadi bahwa buku tentang bunuh diri yang dipesannya sudah siap diambil. Namun ternyata mereka keliru dan mengirimkan surat pemberitahuan itu ke alamat orang tua si anak. Ketika ibunya menelepon dengan panik, si mahasiswa menyadari kesedihan besar yang bakal timbul bila ia bunuh diri. Pengusaha itu berkata seandainya surat pemberitahuan itu tidak salah alamat, ia tidak akan ada di sana pada hari itu. Saya yakin mahasiswa itu bukan diselamatkan oleh keberuntungan atau kebetulan. Entah itu roti bakar atau air ketika kita membutuhkannya, atau salah alamat di waktu yang tepat ketika ada intervensi misterius menyelamatkan hidup kita. Saat itu, kita telah mengalami karya ilahi yang lembut. Bagaimana Allah menolong ketika Anda menghadapi kesulitan? Lalu di mana Anda pernah menyaksikan pertolongan ilahi terjadi? Ya Allah, makasih aku memuji Engkau karena pertolongan-Mu yang lembut dan nyata bagi orang